Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi Widianto. NIM saya 048 prodi saya Sistem Informasi, dan saya berasal dari UPPJJ Bandar Lampung. Oke, kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari pemrograman berbasis desktop. Dan di sini kita baca dulu ya. Untuk pertama, tugas praktik 3 ini mencakup dari 3 indikator, yaitu bisa mengimplementasikan konsep abstraksi dan inheritance, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exclusion, I/O, dan operasi file. Dan yang ketiga itu mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Di sini kita ditugaskan untuk membuat sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran itu. Kelas ini terdiri dari atributnya string, harganya double, dan kategorinya itu string juga. Kita juga harus mendefinisikan metode abstrak itu dari tampil menu. Lalu kita harus membuat 3 kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Lalu yang ketiga, kita disuruh membuat kelas menu yang digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Lalu kita juga disuruh membuat kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Oke. Lalu yang terakhir nih, yang harus diperhatikan. Program harus memiliki menu utama yang memiliki penggunaan untuk menambahkan item baru ke menu, yaitu makanan, minuman, atau diskon. Terus kita juga diharuskan menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan. Lalu di sini kita harus menampilkan struk pesanan pelanggan, dan kita ada juga keluar dari program untuk close. Lalu kita juga disuruh untuk mengimplementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file teks, dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan yang memuat dari file teks. Nanti akan ada di file ini. Kita juga disuruh menggunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan, seperti saat menampilkan menu dan memproses pemesanan. Oke, di sini saya sudah membuat karena lebih untuk mempersingkat durasi. Di sini saya membuat ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 file yang terdiri dari diskon, makanan, menu item, menu manager, minuman, pesanan beserta restorannya. Dan ini menu asli file yang utama. Sini sedikit saya jelaskan saja ya. Kita di sini untuk menu jenis makanannya seperti biasa, seperti ini. Lalu untuk minuman ada juga untuk diskon kita pakai 10%. Lalu untuk menu manajernya, nah ini menu manajer ini untuk nanti kita buat mengotak-atik untuk bisa menambahkan daftar menu, mengubah, bahkan untuk menghapus menu yang ada yang sudah kita buat. Lalu di sini ada file berisi untuk pemanggilan pesanannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tugas, karena kita suruh
mengimplementasikan tentang array list. Di sini untuk hitung subtotal dan lain-lain ya. Lalu yang terakhir ada file restorannya, ini untuk menampilkannya, outputnya. Ini kita juga pakai, karena kita disuruh pakai I/O. Di sini saya sudah mengimport Java I/O-nya. Seperti biasa, sama seperti tugas 1 dan 2, kita ya menginputkan untuk daftar list menu dari nama menunya, harga dan jenis makanannya. Dan sini saya tambahkan jenis makanannya itu ada makanan utama. Lalu di sini untuk minumannya kita buat pembeda, yaitu ada dingin, ada panas. Ini untuk struk pemanggilan. Untuk menu pertama kita ada menu pelanggan, pengelolaan menu, simpan menu ke file, muat menu dari file, dan keluar. Ini untuk coding untuk menu pelanggannya. Ini untuk menampilkan struk dan untuk menyimpan. Lalu ini outputnya, menu pengelolaannya. Oke, langsung saja kita coba running apakah berhasil. Oke, sudah muncul ya menunya. Kita coba untuk yang pertama, untuk melihat menu pelanggan, apa saja sih yang ada di daftar, apakah sesuai dengan apa yang saya inputkan. Dan outputnya sudah sesuai, mulai dari kategori, nama makanannya, harga, dan ini jenis makanannya utama, dan di minuman pun sama ya. Lalu untuk diskon atau promo kita pakai diskon 10%. Kita kembali dulu. Lalu kita coba untuk pengelolaan menu. Nah, di sini kita bisa melihat daftar menunya. Ini termasuk yang ada di file menu manager ya, karena ini di sini kita akan mengubah. Kita coba untuk tambahkan menu. Kita buat tipenya makanan. Kita inputkan pisang goreng untuk contoh, harganya 10.000, jenis makanannya apa ya kalau pisang goreng makanan utama. Kita buat ini aja untuk oke, sudah ke save ya. Makanan sudah ditambahkan. Oke, kita coba lagi tambah untuk menambahkan minuman. Kita buat es teler, harganya 10.000, jenis minumannya dingin. Oke. Nah, untuk menampilkan ini kita bisa ketik 1 untuk lihat menu apakah sudah terinput. Oke, sudah terinput ya. Apa yang kita inputkan tadi, kita tadi menginputkan atau menambahkan 2 menu, yaitu pisang goreng, lalu ada juga es teler. Nah, saya ingin mengubah menu atau mengubah harga. Kita bisa ketik 3 untuk menginputkannya ini. Kita pilih aja di sini menu mana yang mau kita ubah harganya. Semisal kita ketik namanya, kita buat mie ayam saja. Yang sebelumnya harganya 13.000, kita buat harganya 15.000. Lalu kita lihat apakah sudah berubah. Oke, sudah berubah ya untuk mie ayam. Lalu semisal saya menginputkan menu makanan, lalu ada misalkan saya tulis ayam bakar, lalu harganya saya coba tulis 30.000, jenis makanan yang utama. Nah,
Di sini kan ada kesalahan ya, dari typo lah atau apa. Ini kita bisa langsung hapus aja menunya. Kita ketik saja ayam bakar. Lalu otomatis ini sudah hilang dari daftar menu. Lalu jika kita ingin menginputkan lagi makanan ayam bakar, lalu harganya 30.000 seperti tadi, list makanannya utama. Oke, masuk lagi ya, terinput kembali. Lalu misal harganya saya ingin ubah lagi ke ubah harganya, kita bisa langsung ubah lagi di menu ketiga. Pilih aja ayam bakar, harga barunya jadi 25.000. Oke, udah berubah ya. Kita bisa kembali. Nah, ini kita coba untuk menginputkan atau pesanan. Kita menyimpan pesanan, misal kita memesan, kita coba inputkan nasi goreng, jumlah porsinya 4, lalu kita pesan mie ayam jumlahnya 5, lalu kita pesan pisang gorengnya jumlah porsinya 9, lalu kita pesan es teh manis kita pesan 9 porsi. Lalu jika pengen nambah, ditambahkan lagi ya es campur 2. Jika ini pesanan sudah selesai, kita bisa ketik saja selesai. Oke, lalu sudah muncul struk pembayarannya. Nah, di sini kita akan disuruh untuk menyimpan file dalam bentuk teks. File untuk struk ini dalam bentuk teks ya. Kita bisa pilih menu yang ketiga. Di sini menu sudah tersimpan ke menu teks. Kita bisa lihat yang ada di file tugas kita, dimana yang kita sudah penyimpanannya ini kita resave. Nah, di sini ada struk. Ini yang tadi saya sudah coba ya. Ini yang terbaru. Kita lihat apakah struknya tersave. Nah, sama ya. Struk dari program yang aplikasi yang saya buat ini sudah bisa kita save, lalu kita jadikan ke teks jikalau kita pengen nge-print out untuk struknya. Ini gunanya untuk mengubah menjadi bentuk teks dalam format teks ini, karena kita pengen nge-print struk pemesanannya. Oke ya, sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh tugas 3. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.